Lur, selamat datang di Ngalor Buma Horor. Yo, opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang. Hari ini kita ngalor ya lur. Film yang cukup sadis tapi tetap paling sakit, film No Mercy yang udah tak bahas sebelumnya. Tapi yang ini nggak kalah serunya, bergenre horror thriller. Film ini berjudul Train tahun 2008. Ada plot twist yang cukup mengejutkan di menjelang akhir film. Bercerita tentang sekelompok atlet pegulat kampus dari Amerika yang sedang bertanding di Ukraina. Sampai akhirnya mereka harus naik kereta untuk ke tempat kompetisi selanjutnya. Masalahnya, mereka naik kereta yang salah. Bagaimana kegilaan film ini? Langsung kita pantun ya lur. Bule Nisa suka makan gulai. Monggo sekecaaken. Like. Nggak suka gulai. What the hell is wrong with you people? Why are you doing this? Di awal film terlihat seorang pria yang tubuhnya dibedah dengan cara nggak wajar. Hede, di awal film aja udah sadis begini loh. Lalu scene berganti ke pertandingan gulat kampus dari Amerika versus Ukraina. Todd, salah satu petarung unggulan Amerika, berhasil memenangkan pertandingannya. Tapi sayang kekasih Todd bernama Alex kalah di pertandingan tersebut. Musuh Todd di pertandingan mengajaknya untuk ikut berpesta malam nanti. Dan di sana banyak gadis-gadis cantik yang bisa mereka temui. Karena besok jam 7 pagi mereka akan melanjutkan turnamen ke daerah Odessa menggunakan kereta. Pelatih Harris meminta mereka tidur tepat waktu jam 8 malam. Sheldon pun tukeran kamar dengan Alex agar Alex bisa berasal-lole dengan Todd. Alex sangat kecewa dengan kekalahannya hari itu. Todd pun memotivasi Alex dan mengajarkan teknik kaitan ganda miliknya. Lalu berasal-lolean pun terjadi. Todd, Alex, Sheldon, dan Claire diam-diam akan pergi ke pesta. Tapi mereka kepergok asisten pelatih bernama Willy. Bukannya dilarang, Willy malah ikut ke pesta dong. Todd dan Sheldon masuk ke area perasal-lolean massal dan diajak dua mbak-mbak girang. Tapi Todd tidak mau dan pergi dari sana. Todd pun mengajak mereka semua pulang karena sudah larut malam. Lalu terjadi perkelahian antara Todd dan orang-orang di sana. Mereka pun baru pulang ketika pagi. Alhasil, Harris marah besar dan menganggap mereka tidak bersikap layaknya seorang atlet. Karena pihak loket kereta tidak bisa bahasa Inggris, seorang dokter bernama Velislava membantu Harris untuk pergi ke Odessa. Karena dia akan naik kereta yang sama menuju Odessa dan Harris bisa membayar tiketnya di dalam kereta. Kesalahan inti nerima tawarannya, Riz. Terlihat banyak penumpang masuk ke dalamnya. Sampai di sini aku ngiranya ya ini kayak kereta pada umumnya karena banyak penumpang yang masuk. Lanjut. Kondektur Faisal meminta pegawai kereta mengantar mereka berenam masuk ke kompartemen masing-masing. Brad, give me your passport. We save for you. Kereta pun akhirnya diberangkatkan dan anehnya paspor mereka berenam dibakar. Di restoran, Harris bertemu lagi dengan Velislava. Harris berterima kasih atas bantuannya di stasiun. Dokter Velislava yang engas menggoda Harris dan mengajaknya berasal-lole. Tapi ternyata di lain tempat, Todd, Alex, Sheldon, Claire, dan Willy bermain jujur atau tantangan. Todd mendapatkan tantangan dari Willy untuk lari mengelilingi kereta tapi tanpa pakaian. It's fine. See, I don't have anything to hide. Hi. Todd pun sampai di ujung gerbong kereta yang sangat gelap dan kakinya tertancap paku. Lalu ketika Todd akan kembali, mas-mas botak dengan baju lusuh menghalanginya. Karena Todd tidak kunjung kembali, mereka memutuskan untuk tidur. Tapi Alex ternyata pergi mencari Todd. Dan ketika Alex akan masuk ke suatu ruangan, Faisal pun datang dan meminta Alex kembali ke kompartemennya. Karena ruangan itu hanyalah ruang mesin yang terkunci. Faisal bilang mungkin pacarnya sedang mabuk dan nanti dia pasti akan kembali.
Ternyata Todd sudah disiksa, lalu terlihat Dr. Velislava yang mendatangi kamar penumpang dan meminta mempersiapkan anaknya. Semakin terasa ada yang aneh di sini. Keesokan paginya karena Todd belum kembali dan pelatih Harris juga tidak ada di kamarnya, Alex mulai panik dan menggedor-gedor semua pintu kamar di sana. Tapi Fasil menghentikan perbuatannya yang sudah menakut-nakuti penumpang lain. Fasil bilang dia akan membantu mencarikan teman-temannya, asalkan mereka bisa tenang dan kembali ke kompartemen. Sheldon yang melihat mbak-mbak mau mandi meninggalkan kompartemen dan akan mengintip. Nyari mati ente. Bad boy. Karena Todd masih belum juga kembali, Alex, Claire, dan Willy memutuskan pergi mencarinya. Claire pun masuk ke ruang Pak Kondek ketika dia pergi dari sana, di mana Claire menemukan paspor mereka yang sudah dibakar. Lalu saat Claire mencari barang-barang mencurigakan lainnya, Fasil pun datang. Whatever it is you're looking for. Ternyata Pak Kondek juga salah satu komplotannya. Lalu Alex dan Willy melihat ada moncrotan darah di dekat pintu ke ruang mesin. Mereka pun mencoba masuk ke dalamnya. Tapi karena gerbong paling ujung itu dikunci, Alex menjebol kaca dari luar agar bisa masuk. Ini lu baru wanita tangguh ini. Dan ternyata itu bukanlah ruang mesin melainkan ruang penjagalan. Ternyata si botak berperan sebagai tukang jagal. Dia membawa Claire ke ruang jagal melalui atas gerbong kereta agar tidak dilihat orang lain. Willy menemukan Sheldon yang dikurung dan mengeluarkannya, sedangkan Todd sudah sekarat dan matanya sudah dicongkel. Aduh. Alex tidak mau pergi tanpa membawa kekasihnya Todd, tapi Todd yang masih bisa bicara ingin Alex membunuhnya daripada dia tersiksa. Dengan terpaksa Sheldon akhirnya membunuh Todd, dan ketika mereka bertiga akan pergi, tukang jagal berhasil dilumpuhkan, tapi sayangnya Claire dan Sheldon tidak sempat diselamatkan. Go, go! Go, go! Mereka berdua sampai di suatu ruangan dan kereta melewati terowongan. Lalu yang terjadi, Alex yang sudah terpojok akhirnya menyerahkan diri. Anehnya penumpang-penumpang di sana cuma ngeliatin dan gak ada yang bantuin. Makin bingung kan? Sabar. Dr. Velislava bilang jika dia butuh golongan darah O negatif. Penjagal pun mengambil darah Sheldon dan membantu Velislava di dalam ruangan yang mirip rumah sakit. Kini giliran dua mas-mas engas yang akan memperkaos Alex. Tapi karena salah satunya egois pingin enak sendirian, mas-mas yang lain pun terpaksa melancarkan perasluleannya ke Sheldon. Alex berhasil membunuh mas-mas yang akan memperkaosnya dan akan menyelamatkan Willy. Tapi karena dia kepergok, Alex pun langsung kabur dari sana. Lalu kereta berhenti di area militer, tapi ternyata para tentara membiarkan apa yang dilakukan Fasil dan kawan-kawan, asalkan mereka sudah disogok. Tapi karena kali itu uang sogokan tidak cukup, Fasil pun memberikan clear ke tentara-tentara jahanam. Setentara-tentaranya udah nggak bener. Krik! Malam hari pun tiba. Alex memakai kain di kepala agar bisa sedikit menyamar. Saat Dr. Velislava pergi dari ruangannya, Alex pun masuk ke dalamnya. Dan ternyata itu semacam ruang operasi. Alex menemukan banyak foto-foto organ manusia dan ada beberapa pasien di sana. Lalu karena kereta berhenti di suatu tempat, Alex bersembunyi di dalam lemari kecil. Tiba-tiba banyak orang masuk untuk membawa para pasien. Alex pun mengikuti orang-orang itu yang ternyata masuk ke dalam suatu rumah. Rumah yang gelap dan dipenuhi lilin.
Sampai akhirnya Alex masuk ke suatu ruangan di mana ada pasien di dalamnya yang mengira Alex membawa obat yang diinginkannya. Mbak-mbak ini ingin segera disembuhkan karena keluarganya sudah membayar mahal. Alex pun semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Lalu Alex melihat Willy yang sedang diikat dan membantunya kabur. Saat mereka OTW kabur, Alex melihat bocil yang matanya sama dengan mata Todd. Mata Todd ternyata sudah dicangkokkan ke mata bocil yang sebelumnya buta. Alex pun akhirnya mengerti alasan kenapa mereka semua dibunuh. Ini kereta apa kayak begini nih? Hari sudah pagi dan mereka terus berjalan menyusuri hutan. Mereka harus beristirahat karena Willy yang terluka parah sudah tidak sanggup untuk berjalan. Alex pun akan pergi sebentar untuk mengecek jalan keluar dari hutan tersebut. Dan tiba-tiba tukang jagal dan Mas Mesum menghajar Willy. Alex pun menangis karena dia hanya sendirian sekarang. Tapi dia menenangkan dan menguatkan dirinya. Alex memutuskan kembali untuk menghentikan perbuatan mereka agar tidak ada korban selanjutnya. Pak Kondek Fasil yang melihat Alex pun langsung menyerangnya. Tapi Alex berhasil mencekik Fasil dengan rantai. Mampus. Alex menumpahkan bahan bakar ke gerbong-gerbong di sana. Lalu Felix Lava datang dan mencoba menghentikannya. Felix bilang jika tujuan mereka untuk menyelamatkan orang-orang. Ia jelas nggak peduli lah. Hampir semua gerbong terbakar. Alex pun melepas sambungan kereta dan menyisakan satu gerbong yang tidak terbakar. Mas Mesum lompat dari sana karena juga terkena kobaran api. Alex yang sudah merasa menang, tiba-tiba tukang jagal ternyata masih hidup. Dia membuang kapaknya dan ingin bertarung dengan tangan kosong. The Jagal versus Mbak Alex. Alex yang sudah terdesak dan bersembunyi di bawah gerbong mengambil kapak yang sudah dibuang dan mengapak perut si jagal. Terakhir, Alex memakai teknik kaitan ganda yang diajari oleh Todd untuk membunuh penjagal. Sekarang, Alex memotong rambutnya menjadi pendek dan melanjutkan karirnya sebagai atlet gulat. Buyar, jangan salah naik kereta ya lur. Rasanya sudah nggak ada yang perlu ditanyakan ya, sudah cukup. Plot twistnya juga cukup menarik. Intinya kereta itu adalah kereta khusus pencari tumbal-tumbal untuk didonorkan organ-organnya ke orang-orang lokal di sana. Tapi ya nggak gitu juga caranya ya kan Bambang? Aku kira di akhir film Alex akan ketularan jahanam seperti orang-orang di dalam kereta, seperti beberapa film psikopat yang endingnya kayak gitu. Tapi ternyata Alex dengan teguh pendirian, berjiwa kuat, bermental baja, berotot kawat dan bertulang besi, dia tidak terpengaruh dan tetap meneruskan karirnya sebagai atlet. Itu tadi sekalian pesan moralnya. Ya wis, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk salah naik kereta, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.